Salam, salam sadis, salam weekend. Bersama channel Sayur Bening. Nggak terasa sudah hari Sabtu ya. Sebelum kita bahas sedikit semalam Mbak Jerome Powell speak di Jackson Hole. Ini kita lihat market dulu. Market cap di 1,05 triliun, volume turun 9,8% ya, volumenya turun berada di 25,5 billion. BTC dominance sama seperti kemarin di 48,3, BTC di 26.046 dolar, ETH 1651, BNB 217, XRP 52 sen, Cardano 26 sen, Solana 20 dolar 30 sen ya, Polkadot 4,5 dolar. Ya lebih kurang inilah. Masih posisi ini PP tadi dia sempat ke 687, ini agak naik dikit, disorong balik ada naik 5%-an. Jadi ya market masih ini. Ini posisi market ya, volumenya juga drop. Mungkin besok lebih, ini hari ini mungkin ya dimainkan hijau-hijau kopong kelihatan. Besok mungkin lebih ini, volumenya mungkin bisa lebih drop lagi gitu ya. Ya intinya semalam itu Jerome Powell ya hampir sama saya bilang lah, seperti kemarin standar akan dia bahas soal ini ya kan, masih sticky ya, bener dia bilang inflasi masih high gitu ya. Jadi dibilang hawkish enggak terlalu, sedikit hawkish, tapi ya yang diulang itu juga gitu. Jadi kalau saya sih standar gitu ya, sama seperti yang dia sampaikan itu. Enggak seperti tahun kemarin begitu hawkish banget yang dia akan begini langsung itu poin maka market anjlok. Semalam itu mengulang, repeat apa yang dia sampaikan sebelumnya itu, seperti itu yang dimana buat dia inflasi masih sticky, masih high ya kan, dia sendiri yang mengatakan inflasi still high. Jadi dia akan mengambil keputusan kedepannya itu masih based on data. Jadi akan dilihat data-data yang keluar itu yang akan menjadi acuan untuk dia mengambil keputusan. Jadi untuk saat ini dia akan lihat data-data ke depan, indikator yang sudah dia sampaikan seperti unemployment rate gitu ya, CPI-nya ya kan, core CPI gitu. Itu yang masih acuan dia untuk lihat ke depannya, apakah harus dinaikkan atau biarkan dulu sementara rate-nya. Jadi masih semua berpacu pada data yang akan keluar ke depannya, gimana ininya gitu. Jadi mereka tidak ada kasih satu kepastian, misalnya bulan September nanti pertemuan akan naik gitu, belum ada satu ini. Jadi mereka masih memberikan kisi-kisi saja gitu ya, dan standar lah, mengulang apa yang dia sampaikan hampir sama, mengulang. Cuma yang dia agak tekankan bahwasanya inflasi belum seperti yang dia targetkan 2%. Jadi still high, tetap dia akan lakukan apapun untuk menekan inflasinya ya. Makanya semalam market nggak terlalu gimana lah,
ya kan. Tapi ya sedikit hawkish kelihatan karena dia ini, maka market juga nggak naik gitu, justru agak drop dikit gitu ya. Emas juga begitu. Jadi ya kita lihat lah kalau emas minggu depan kemana arahnya, nanti lihat lagi news yang akan datang ya kan. Karena yang jelasnya ekonomi drop juga dengan kasus beberapa bank, kalau kalian lihat berita juga goyang, termasuk Charles Schwab ya kan, Charles Schwab Bank itu juga ini. Terus beberapa bank itu downgrade gitu ya, beberapa bank di downgrade lagi gitu. Makanya ini market orang masih rada fear gitu, nggak ini. Sedangkan di Cina juga ekonominya terus drop ya, penganggurannya naik. Itu di Cina kondisi sekarang itu saya baca berita 2 hari lalu, kalau nggak salah itu angka pengangguran anak muda sekarang di Cina itu banyak nggak ada kerja gitu. Data terakhir berapa? Hampir 46,5% unemployment, anak muda nggak dapat kerja gitu. Ya, tinggi sekali. Jadi kebanyakan anak muda ini walaupun udah kuliah capek-capek, banyak habis duit, nggak ada kerjaan, akhirnya pulang kampung juga. Itu pulang kampung, syukur misalnya dia orang tua ada usaha, ada toko buka jaga atau apa, usaha apa. Jadi karena nggak ada, ya udah bantu orang tua, pulang bantu orang tua gitu. Jadi mereka lebih ini, nggak seperti dulu yang gua mau ke kota besar challenge, gua mau ke Beijing, gua mau Shanghai, mau ke Shenzhen gitu ya kan. Mau challenge big city gitu, justru nggak ada kerjaan. Akhirnya semua pulang kampung, yang di mana orang tua kalau ada toko jualan ya bantu orang tua gitu. Jadi orang tua juga akhirnya gitu, nggak hire orang, pakai anak sendiri kerja. Kondisi saat begini sekarang itu masih syukur kalau yang punya ini. Kalau yang nggak ada apa-apa, anak petani ini itu coba bertahan, pengangguran di kota, yaitu yang ribet. Nggak mau pulang juga, pulang nggak mau dia bercocok tanam gitu ya. Ada yang sebagian ini kalau pekerja pabrik, nah itu yang kasihan, banyak sekali pengangguran kerja pabrik, nggak ada skill, akhirnya yaitu pulang kampung ya, coba survive lah, bercocok tanam, karena dasarnya mungkin memang orang tua mereka petani, berkebun di kampung gitu kan. Akhirnya pabrik pada tutup, nah gitu. Jadi makanya sangat ini, ekonomi di Cina sangat drop sekali. Kalau rumah yang nggak usah tanya lagi. Makanya perusahaan-perusahaan besar real estate tumbang semua. Yang gede kayak Evergrande aja sampai file bankrupt. Masih ada beberapa yang gede-gede juga nggak sanggup bayar hutang juga gitu. Nah itu yang terjadi. Nah di hari Sabtu ini ya santailah, kita nggak bisa di trade juga. Ini kalau lihat ini market begini nggak bisa di trade juga. Jadi sedikit saya bahas pertanyaan. Ada yang tanya gimana ini masalah Jepang buang limbah nuklirnya ke laut gitu ya. Nah saya tanggapi gini, itu heboh saya lihat di Cina, orang Cina lihat berita ini ya kan, wah pada beli garam semua, habis garam nggak ada stok. Aduh, itulah orang kalau sensi sampai ini kan, sampai begitu sekali ya, nggak inilah. Jadi sedikit saya bahas soal limbah nuklir ini. Ada beberapa pandangan yang kadang saya coba kupas. Ini bukan pertama kali Jepang buang limbah nuklirnya, ya kan? Dulu waktu pas habis gempa tsunami itu retak, itu sempat udah katanya bocor ngalir ke laut gitu. Sebenarnya enggak juga, ada sebagian karena penuh dibuang juga gitu. Ya kan? Jadi bukan hal besar juga, dan itu buat yang di Indonesia nggak usah takut, karena arah daerah sana itu akan larinya itu ke lebih mendekati ke lautan
Pasifik itu nanti arahnya. Lebih efek ke itu arusnya mungkin agak ngefek bisa ke bawah ke Hawaii, lebih ke mencondong ke Amerika California gitu arah arusnya gitu ya. Tapi ya nggak ini sebenarnya bukan Jepang aja lakukan hal ini ya, sebenarnya cuma karena Jepang lebih transparan mereka umumkan, walaupun rakyat Jepang juga agak gedek sama Perdana Menterinya si Kishida ini. Udah buang ke gua yang tanggung jawab gitu. Sebagian orang Jepang juga protes, lu tanggung jawab, pakai apa lu tanggung jawab gitu. Ya kan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang orang nggak ngerti juga gitu. Satu hal saya bahas, jadi ini bukan hal yang terjadi Jepang yang ini. Cina sendiri diam-diam dia punya tenaga pembangkit listrik tenaga nuklirnya PLTU-nya ya. PLTN untuk ada beberapa itu limbahnya mereka buang ke laut juga, cuma mereka buangnya diam-diam, nggak ada yang tahu gitu. Cuma ada beberapa peneliti tahu kalau Cina buang ke laut gitu, justru rakyatnya nggak tahu gitu, ya kan? Dia ada beberapa pembangkit listrik tenaga nuklirnya yang di Liaoning, di mana ada 2-3 seingat saya pernah baca artikel peneliti gitu. Maksudnya Cina buang juga limbah nuklirnya ke laut gitu. Cuma mereka diem-diem. Nah kalau Jepang lebih transparan gitu, ya. Dan untuk satu hal ini saya agak curiga juga. Biasanya Jepang buang juga nggak setransparan ini. Jadi ada hal yang saya curiga, mungkin Jepang mereka lebih canggih, lebih ada teknologi dibanding Indonesia ya. Mungkin mereka udah pantau di bawah laut situ, ada yang mata-matain mereka. Karena posisi Jepang sekarang juga kejepit dari tekanan dari Rusia juga dari Cina gitu. Dan satu hal yang harus kita hati-hati sekarang ini, banyak yang nggak sadar, banyak sekali negara nggak sadar, ya kan, bahwasannya sekarang ini negara Cina, Rusia, dan Amerika itu main di bawah laut sekarang, ya. Jadi apa yang dikerjakan di bawah dasar itu banyak yang nggak tahu, nggak kepantau gitu, ya. Jadi di situ seharusnya Indonesia para petingginya udah harus wanti-wanti, udah harus jaga laut dengan benar-benar gitu, ya. Ada hal yang saya lihat agak Indonesia harus pantau, itu untuk lautan Indonesia di Hindia Ocean, ya, di lautan Hindia, Samudra Hindia, di wilayah situ, ya. Terus juga kalau ke arah dari Papua situ ke Pasifik juga harus hati-hati. Saya rasa ini saya punya ini ya perkiraan. Jepang sendiri mereka udah deteksi di bawah laut itu ada yang coba lakukan hal-hal di bawah laut dia, makanya udah dia umumkan, gua buang limbah nuklir, jangan deket-deket lu, kapal selam lu, kapal ini lu ke wilayah gua gitu. Itu bisa aja. Saya curiga Jepang sengaja umumkan bilang buang limbah nuklir ke lautnya karena mungkin mereka deteksi, mungkin entah kapal selam Cina, kapal selam Rusia udah masuk ke wilayah laut dia gitu, ya. Nah itu yang orang nggak sadari gitu. Tapi cara kerja Jepang ini mereka smooth. Kalau Anda tahu mereka nggak banyak koar-koar, tapi mereka punya teknik strategi sendiri dan mereka punya teknologi sendiri gitu. Yang kadang mereka juga nggak paparkan ke orang lain kalau apa yang sudah mereka punya gitu, ya. Itu satu alasan saya curiga kali ini, karena dulunya dia buang juga nggak begitu transparan gitu, umumkan gitu. Ini sengaja diumumkan, mungkin dia udah kasih sinyal tuh sama Cina, sama Rusia, lu jangan deket-deket, jangan main di bawah laut gua, jangan buat macem-macem gitu. Gua buang limbah nuklir dulu, ya kan, supaya kapal selamnya jangan masuk. Itu ya kan bisa saja. Ya, jadi banyak hal kondisi saat ini, karena saya lihat juga saat ini di bawah laut itu sedang banyak hal yang terjadi yang nggak terpantau.
ya, yang nggak terpantau karena di bawah dasar laut apa yang lagi mereka kerjakan. Kalau kalian negara-negara yang peralatan teknologinya masih nyewa, masih satelit aja masih nyewa, ya sulit gitu, ya, mantau apa yang terjadi di bawah. Tapi justru kondisi saat ini, nah satu hal lagi yang saya mau kasih masukan, entah siapa Cuan Army yang nonton di video YouTube saya, entah kalian ada family kalian siapa militer ini itu, coba lebih beri masukan. Indonesia selama ini terlalu tentaranya ngandalkan darat-darat, padahal sekarang ini itu laut sangat harus dijaga gitu. Karena justru sekarang banyak Rusia sama Cina, Amerika itu main bawah yang sulit terdeteksi, dan mereka punya teknologi itu. Jadi Indonesia apalagi negara maritim yang kita lautnya luas dan banyak sekali gate-gate yang bisa dimasuki, justru pemerintah Indo itu udah harus lebih kuat di angkatan lautnya, ya. Itu mungkin saran saya, masukan saya, entah siapa Cuan Army yang ada nonton atau kalian apa, share, beri masukan sama entah siapa petinggi Indo ada yang ini, itu mungkin yang bisa saya kasih masukan. Saat ini itu Indonesia jangan fokus darat gitu, ya. Laut udara itu harus dijaga bener. Laut, apa yang dikerjakan di dasar itu nggak kelihatan loh. Kalian harus hati-hati gitu. Kecuali negara yang punya teknologi bagus, satelitnya kuat, bisa mantau ke bawah dasar laut, ya kan, dan teknologi lain, ya kan. Nah itu yang ini. Jadi itulah masukan saya, karena tadi ke video kemarin ada yang tanya, kok tolong kasih bahas masukan gimana pandangan soal ini limbah nuklir. Nah itu yang saya sampaikan. Juga soal Jackson Hole. Jackson Hole, Mbak Jerome nggak banyak inilah, sama aja mengulang apa yang dia sampaikan. Standar, sedikit hawkish, bukan hawkish seperti apa, sedikit aja hawkish untuk peringatkan bahwasannya dia masih akan lakukan tindakan kalau inflasi nggak terturun, nggak bisa tertekan, seperti target dia masih 2% dia mau tekan ke bawah itu, ya. Nah jadi di hari Sabtu ini itu yang bisa saya share, saya bagikan buat kalian gimana salah satu hal pandangan dari segi sesuatu hal, dan segi politiknya juga ada hal-hal behind the scene yang orang nggak tahu juga gitu, yang kadang pemerintah juga diam-diam melakukan secret gitu, ya. Dia ada secret service-nya, secret security-nya yang mereka nggak akan lakukan, tapi saya hanya bisa beri masukan, pantau. Kalian ke depan kalian akan lihat banyak hal-hal terjadi, termasuk bencana itu mereka bisa ciptakan tsunami dari bawah itu bisa saja gitu. Apa yang dilakukan di bawah itu, jadi udah harus benar-benar diperhatikan. Indonesia harus fokus ini, militernya harus lebih ini. Kebetulan kan Indonesia panglimanya sekarang dari angkatan laut, itu sangat bagus, harusnya diperkuat itu. Harus bukan hanya beli kapal, harus tambah ini kapal selam yang lebih canggih. Ya kalau nggak salah saya pernah baca Indonesia ada kerjasama sama Korea untuk buat kapal selam. Saya rasa itu fokus bagus. Jokowi harus lebih ini, semoga pemerintah Jokowi pertahanannya, Prabowo dari laut, darat dia lebih fokus ke darat. Saya nggak tahu, harus ada ini, dia menhan ya pertahanan, tapi dia masih old fashion, old thinking, dia masih fokus ke daratnya. Seharusnya kalau Prabowo harus lebih fokus ke laut. Laut sekarang itu sangat hati-hati. Ke depan Anda lihatlah, banyak hal akan terjadi ya, entah itu di Black Sea, Laut Hitam, Mediterranean, termasuk Laut Amrik itu antara Rusia ke Amerika Alaska di bawah laut itu, walaupun itu kapal selam Rusia juga bermain di situ. Cina sendiri dari berbagai, jadi Indonesia harus lebih wake up, lebih sadar untuk menjaga batas wilayah laut kita dengan tambahkan teknologi kapal selam.
Itu saja masukan saya. Semoga kalian, Cuan Army, entah siapa, ada orang kalian yang di militer bisa kasih masukan. Lebih fokus pantau di laut itu. Lebih jaga laut kita gitu. Kedepannya akan banyak hal terjadi di bawah laut gitu. Ya, itu aja masukan saya di hari weekend ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.